Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu kelima setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu kelima setelah Trinitatis ini mengajak kita agar pergi dan memberitakan firman Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 15 ayat 1, Aut Nasaribu Haliganda. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 561 ayat 1, Endehon Debata. Amen.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum ke-6 dan maksudnya. Hukum ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 165 ayat 3, Nabasado Roham Diau. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan menghendaki agar kami dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan kami sehari-hari. Namun terkadang orang lain tersandung karena tutur kata dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami dan mampukanlah kami menjadi saksi bagi Injil-Mu melalui kata dan perbuatan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 177 ayat 3, Dada Tarhatahon. Yesus kepada
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yehezkiel pasal 2 ayat 1-5. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah." Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 729 ayat 1, Lahoma Hamu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sembari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 666 ayat 1, Ikondo Boa Nota Barita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan fikiran, itulah kiranya memelihara hati dan fikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu hari ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai 13. Saya membaca untuk kita semuanya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pernyataan yang mengatakan bahwa gereja tanpa pekabaran Injil adalah gereja yang tidur, dan pekabaran Injil yang tidak menggereja adalah lemah. Artinya gereja memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil keluar dirinya dan sekaligus ke dalam gereja. Berbicara tentang gereja, tentu kita tidak boleh membatasinya hanya pelayan tahbisan saja, semisal pendeta. Gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Artinya semua orang yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, memiliki tanggung jawab penuh untuk memberitakan Injil, baik keluar maupun ke dalam dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil bukan hanya tentang berkhotbah dan menjelaskan isi Alkitab kepada orang lain. Memberitakan Injil adalah memberitakan kabar sukacita dan kebenaran Kristus yang unsur utamanya adalah integritas, loyalitas, dan totalitas hidup. Mungkin mirip seperti yang dikatakan oleh mendiang Justin Sihombing, mantan Evorus KBP, pemberitaan Injil sejatinya adalah kehidupan kita sendiri. Ngulumido jamitam jala jamitahon ma ngulum.
Integritas, loyalitas, dan totalitas hidup bukanlah hal yang mudah. Ini mesti mengalami proses pembiasaan, proses pelatihan. Bahkan Tuhan Yesus menganggap hal tersebut merupakan bagian penting dari pelayanan, sehingga para muridnya yang kemudian disebut para rasul mesti menerima pelatihan akan hal tersebut. Integritas, loyalitas, dan totalitas hidup dalam sudut pandang Kristus yang mesti dilatih adalah mengedepankan kebersamaan hidup. Dalam ayat 7 Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya pergi berdua-dua. Artinya Tuhan Yesus menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak hidup sendiri, makhluk yang akan selalu membutuhkan orang lain. Maka salah satu unsur penting dari pekabaran Injil adalah kemampuan melayani Tuhan dan sesama dengan mengedepankan persekutuan dan kerjasama. Bukan one man show, bukan single fighter. Artinya tidak mengedepankan egoisme dan merasa hebat dan merasa mampu sendiri. Dan jika kita kokoh dalam kebersamaan, kokoh dalam persekutuan, maka Yesus memperlengkapi kuasa dan rohnya. Sebab roh jahat akan selalu menghancurkan dan mencerai-beraikan. Maka bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang kedua, saudara-saudara, melatih diri untuk menggantungkan hidup kepada Tuhan. Integritas, loyalitas, dan totalitas hidup untuk memberitakan Injil, baik keluar maupun ke dalam diri, mesti dibangun dengan kehidupan yang menggantungkan hidup kepada Tuhan. Orang Kristen tidak boleh kalah karena kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Orang Kristen tidak boleh mempertaruhkan imannya hanya karena kebutuhan dan keinginan hidup. Maka Tuhan Yesus di ayat 8 hingga 10 melatih muridnya dengan mengatakan bahwa mereka tidak boleh membawa perbekalan, agar dengan begitu mereka mampu bergantung pada Tuhan. Orang Kristen mesti mampu membuktikan kepada dunia ini bahwa Allah sanggup menyediakan kebutuhan hidup anak-anaknya dengan segala cara yang tidak akan pernah bisa kita selami. Sehingga kita tidak akan pernah tergoda oleh fasilitas dan privilege demi kenyamanan hidup. Sebab sesungguhnya Injil itulah kenyamanan. Injil itulah sukacita. Yang ketiga, saudara-saudara, melatih diri untuk tidak jatuh karena penolakan. Integritas, loyalitas, dan totalitas pemberitaan Injil, baik keluar maupun ke dalam, ditempuh dengan kekuatan untuk tetap berjuang, tidak patah semangat, dan tidak jatuh karena penolakan. Lalu bagaimana bila orang tidak mau menerima mereka? Tentu mereka tidak boleh merasa rendah diri, takut, apalagi menjadi mundur. Orang Kristen sejati akan menghadirkan diri sebagai orang yang berkarakter kuat dan mengandalkan kuasa Tuhan yang diterimanya. Dalam ayat 11 Tuhan Yesus mengatakan, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskan debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberi tugas bagi kita untuk pergi memberitakan firman Allah. Maka sesungguhnya muatan pemberitaan itu sudah jelas. Pemberitaan itu bermuatan pertobatan, pembebasan dari kuasa-kuasa kejahatan, serta kesembuhan bagi kehidupan orang yang sakit. Sebab di mana ada Injil, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa, kuasa kegelapan, dan kemerdekaan dari kungkungan rasa sakit. Maka dengan demikian, selagi masih ada waktu, mari kita taati pengutusan yang kita terima dari Tuhan. Selama masih ada kesempatan, marilah memberitakan Injil Tuhan dengan kehidupan yang penuh integritas, loyalitas, dan totalitas hidup. Mulailah dari diri, keluarga, masyarakat, gereja, bangsa, dan negara,
bahkan hingga ke seluruh penjuru dunia. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam Kristus Yesus, yang telah melayakkan kami dan memanggil kami menjadi murid-murid-Mu untuk memberitakan Injil. Hari ini firman-Mu menguatkan kami bahwa setiap orang percaya terpanggil menjadi pemberita-pemberita Injil, dimulai dari diri sendiri, di sekeliling kami, bahkan sampai ke ujung bumi. Ajarlah kami Tuhan untuk percaya dan bergantung kepada kuasa-Mu, bukan bergantung pada kemampuan diri kami sendiri. Dan biarlah kami saling menopang dalam pelayanan itu, sebab Engkau juga memberi kami sahabat-sahabat, teman-teman yang boleh membantu kami dalam pekabaran Injil. Ya Tuhan, segarkan kepada setiap orang percaya bahwa tugas pekabaran Injil ini bukan hanya tugas para pelayan tahbisan, tetapi tugas setiap orang percaya harus memberitakan Injil. Mampukan kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, agar di sana pun kami berkarya, bekerja sebagai bentuk wujud dari pekabaran Injil. Terima kasih untuk firman yang menggugah kami untuk senantiasa mempunyai kualitas hidup dan kualitas iman yang teruji berintegritas, dan memberikan totalitas hidup kami menjadi sarana Tuhan memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 669, Ringgasau Pabuahon, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memanggil kita menjadi hamba-Nya di tengah kehidupan kita, di keluarga, pekerjaan, gereja, dan masyarakat. Tuhan Yesus memberi jaminan bahwa Dia akan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Marilah kita senantiasa bergantung kepada Allah, baik dalam melakukan tugas maupun dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup kita. Olong na hiyas na sila
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.